Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kisah Al-Biruni. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kami. Absen pertama Adam Anugrah, absen kedua Dinda Maharani, absen ketiga Afia Maulidia, absen ke-17 Fani Septifadilah, absen ke-19 Jamila Juwita, dan absen ke-30 Rafli Fasel. Saya Adam Anugrah akan membacakan latar belakang. Selama ini, sejarah perkembangan sains dan ilmu pengetahuan yang diajarkan sekolah formal pada umumnya didominasi oleh nama-nama para penemu dan ilmuwan barat. Padahal faktanya orang-orang Islamlah yang pertama kali menemukan dan mengembangkan beragam pengetahuan itu. Ratusan tahun silam, sebelum ilmuwan barat mengenal ilmu pengetahuan dan sains, ilmuwan muslim telah maju dan berkembang dengan serangkaian penemuan yang merupakan cikal bakal dari sains modern sekarang. Bahwa sekarang ini hanya sedikit yang mengetahui tentang fakta-fakta sejarah ini. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai umat Islam mengenal ilmuwan muslim dan perkembangan Islam, mengenal ilmu muslim dan perkembangan Islam dari periode ke periode sebagai upaya kecintaan dan eksistensi diri kita sebagai seorang muslim. Salah satu ilmuwan muslim besar yang terkenal yaitu Al-Biruni. Saya, Dinda Maharani Putri, akan menyampaikan biodata tentang Al-Biruni. Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni dilahirkan pada bulan September pada tahun 937 Masehi. Perkampungan Hawarij, Turkmenistan atau penduduk Hawarij memanggil orang asing sebagai Biruni. Semasa hidupnya banyak membincangkan tentang pergerakan bumi, jirim, dan ruang. Al-Biruni meninggal pada September 440 Hijriah. Perkenalkan, saya Afia Maulidia Sabrina. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Beberapa abad silam, saat umat Islam berada pada masa-masa kejayaannya, ada seorang khalifah nan masyhur Umar ibn Abdul Aziz berkata, bila mana ada orang yang sanggup berjalan dari San'a, ibu kota Yaman, menuju Darul Baido, ibu kota Maroko di Afrika Utara, untuk mencari orang-orang fakir miskin yang kesusahan, niscaya mereka tidak akan menemukannya, ungkapnya. Begitu hebatnya Islam pada masa-masa kejayaannya. Bahkan jauh sebelum itu, ketika ada seorang yang menguasai kunci Baitul Maqdis di Palestina, maka pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dapat mengambil alih kepemilikan Baitul Maqdis dan diserahkan ke umat Islam. Cerita lain dari seorang perempuan yang pernah menjadi korban dari pelecehan seksual, lalu meminta tolong dengan Umar bin Khattab. Saya, Fia Maulidia Sabrina, akan menjelaskan tentang faktor lahirnya ilmuwan muslim. Agar umat Islam dapat bangkit kembali mengembalikan kejayaan Islam, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia. Beberapa faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintah dan politik. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Yang keempat, gerakan penerjemahan manuskrip. Dan yang kelima, membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat. Selanjutnya ada hasil penemuan. Pada tahun 107 Masehi hingga 130 Masehi, Al-Biruni mendapat kesempatan untuk meloncong ke India. Selama 13 tahun, sang ilmuwan muslim itu mengkaji tentang seluk-beluk India hingga melahirkan apa yang disebut ideologi atau studi tentang India. Di negeri Hindustian itu, Al-Biruni mengumpulkan berbagai bahan bagi penelitian monumental yang dilakukannya. Dia mengorek dan mengumpulkan sejarah, kebiasaan, keyakinan, atau kepercayaan yang dianut masyarakat di sub-benua India. Beliau menghasilkan karya besar dalam bidang astronomi dan menghadiahkan karya tersebut kepada Mahmud. Selanjutnya ada hasil penemuan. Saya, Rafli Fasel Satria, akan menjelaskan perkembangan hasil penemuan. Al-Biruni juga telah menghasilkan karya dalam bidang geologi. Salah satunya, dia menuliskan tentang geologi India. Dalam kitabnya berjudul Kitab Al-Jahiritaw Book of Precious Stones, Al-Biruni menjelaskan beragam mineral. Dia mengklasifikasi setiap mineral berdasarkan warna, bau, kekerasan, kepadatan, serta beratnya. Al-Biruni juga berperan dalam memperkenalkan metode saintifik dalam setiap bidang yang dipelajarinya. Salah satu contohnya dalam kitab Al-Jahamirdia, tergolong ilmuwan yang sangat eksperimental. Dalam bidang optik, Al-Biruni termasuk ilmuwan yang pertama bersama Ibnu
Al-Haytham yang mengkaji dan mempelajari ilmu optik. Dialah yang pertama menemukan bahwa kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan suara. Dalam ilmu sosial, Al-Biruni didapuk sebagai antropolog pertama di dunia. Ia menulis secara detail studi komparatif terkait antropologi manusia, agama, dan budaya di Timur Tengah. Saya Jamila Juwita akan membacakan perkembangan hasil penemuan Al-Biruni. Merampungkan ensiklopedia astronomi yang sangat panjang berjudul Kitab Al-Kanun Al-Mas'udi, dia merupakan ilmuwan yang pertama kali membedakan istilah astronomi dengan astrologi. Hal itu dilakukan pada abad ke-11 Masehi. Dia juga menghasilkan beberapa karya yang penting dalam bidang astrologi. Al-Biruni juga menghasilkan sejumlah sumbangan bagi pengembangan ilmu bumi. Atas peranannya, dia dinobatkan sebagai Bapak Geodesi. Dia juga memberi kontribusi signifikan dalam kartografi, geografi, geologi, serta mineralogi. Kartografi adalah ilmu tentang membuat peta atau globe. Pada usia 22 tahun, Al-Biruni menulis karya penting dalam kartografi, yakni sebuah studi tentang proyeksi pembuatan peta. Pada usia 17 tahun, Al-Biruni sudah mampu menghitung garis lintang Khawrizmi dengan menggunakan ketinggian matahari. Kontribusi penting dalam geodesi dan geografi telah dibuat disumbangkan Al-Biruni. Perkembangan hasil penemuan. Yang pertama, psikologi eksperimental. Al-Biruni tercatat sebagai pelopor psikologi eksperimental lewat penemuan konsep relasi waktu. Yang kedua ada sejarah. Sayangnya buku ini kini telah hilang. Dalam kitab yang ditulisnya, Kitab Fi Tahqiq Ma'lil in Hadatau, penelitian tentang India, Al-Biruni telah membedakan antara metode saintifik dengan metode historis. Yang ketiga ada matematika. Dia memberikan sumbangan yang signifikan bagi pengembangan matematika, khususnya dalam bidang teori dan praktik aritmatika, bilang irasional, teori rasio, geometri, dan lainnya. Dan yang terakhir ada indiologi. Dia adalah ilmuwan pertama yang mengkaji secara khusus tentang India, hingga melahirkan indiologi atau studi tentang India. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.